Eh, selamat selamat siang semuanya ya di Indonesia ya, kita di Jerman saat ini jam 9 lebih 7 menit ya. Eh, Terima kasih banyak yang telah menghadiri seminar AIPC Sharing Knowledge ya. Jadi kita melaksanakan seminar ini setiap bulan ya jadwalnya, dengan berbagai topik profesi yang yang dilakukan oleh diaspora Indonesia di luar negeri ya. Meliputi hari ini kita akan membahas tentang teknologi semiconductor, kemudian ada juga eh, eh, teknologi laser, ya, kemudian radar, ya, dan sebagainya yang kita plot itu setiap pekan, ya, setiap pekan itu hari Sabtu, setiap bulan hari Sabtu sekali itu jam 9 waktu Indonesia Eropa ya, CET, kemudian atau 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan bersama kita sudah ada pembicara yaitu Bapak Aryo Koprakoso ya dari Diastra ya. Kemudian Dr. Muhammad Fatah ya. Sebelumnya saya membacakan dulu eh, biodata singkat dari beliau ya. Jadi Bapak Aryo Koprakoso ya dengan pengalaman 25 tahun di industri semiconductor. eh, Bapak Aryo Koprakoso IMBA adalah profesional technical sales di bidang IC Design Implementation yang menempuh pendidikan Microelectronic Engineering di Fachhochschule Nürnberg dan eksekutif MBA di Technische Universität München ya. Saat ini beliau bekerja di Cadence perusahaan desain elektronik otomatis yang bermitra dengan global player seperti Apple, Intel, Samsung, Infineon dan lain-lain ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Aryoko Prakoso, ya, IMBA akan membahas tentang semiconductor eh, ekosistem ya. Kita tahu sendiri bahwa IC ini ya, chip ini menjadi bagian yang sangat penting ya bagi teknologi advance ya seperti electrical vehicle, kemudian generative AI ya seperti ChatGPT, Gemini, Grok dan segala macam. Dan saya sebagai menekuni bidang laser sendiri ya, itu dipakai ya, kita memiliki apa, semiconductor laser stack ya. Jadi laser stack yang menggunakan teknologi semiconductor, dan itu menjadi future technology untuk inertial fusion ya. Jadi yang memerlukan high repetition rate yang lebih tinggi gitu ya. Jadi biasanya kita menggunakan flash lamp ya, teknologi sekarang ya, tapi kita harus mengganti setiap 6 bulan sekali flash lamp itu karena degrade ya. Nah, itu diharapkan teknologi semiconductor ini bisa mereplace ya, sehingga efisiensi dari laser sendiri itu menjadi lebih tinggi ya, apalagi untuk green energy seperti inertial fusion ya, untuk future teknologi dalam hal ini. Baiklah, tidak memperpanjang lebar ya. Eh, Silahkan saya berikan kepada pembicara pertama ya, nanti formatnya nanti Bapak Aryo Prakoso akan memberikan materinya, ya, kemudian disusul dengan Bapak Muhammad Fatah ya. Nah, kemudian question dan discussion itu akan diberikan di akhir ya. Ya. Untuk kesempatan pertama ya, eh, saya berikan kepada Bapak Aryo Prakoso MBA yang akan memberikan kita insight ya tentang apa namanya semiconductor ekosistem ya, yang mana bagaimana Indonesia ini bisa mengejar ketertinggalan ya, di mana kita memiliki resources yang banyak, tapi kenapa dalam hal teknologi chip ini masih kurang dengan negara yang lain ya, masih kurang berkembang dibanding dengan negara-negara tetangga misalkan. Silahkan Bapak Aryo Prakoso. Ya. Ya, terima kasih Pak Mas Ruri atas perkenalannya. Kita langsung saja ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kawan-kawan semua yang telah bergabung di dalam webinar ini. Hari ini tema kita tentang semiconductor dari AIPC. Ya, terima kasih juga undangannya eh, untuk memberi kesempatan bagi kami untuk berbicara diskusi tentang semiconductor ini ya. Terima kasih kepada AIPC juga mengundang ini karena saya dalam hal ini dari komunitas Diastra, itu adalah Diaspora Semiconductor Nusantara, di mana kita mengumpulkan
orang-orang ahli di bidang semikonduktor yang nanti tujuannya tentunya juga ikut membangun semikonduktor ekosistem secara global dan khususnya kalau bisa juga di Indonesia. Untuk sesi pertama ini nanti ada dari Pak Fatah ya untuk sesi kedua. Untuk sesi pertama saya hanya ingin menjelaskan tentang secara umum saja dahulu. Banyak orang juga soalnya bertanya apa itu semiconductor ecosystem, lingkupnya itu bagaimana. Jadi dalam hal ini saya ingin berbicara dengan istilahnya kata-kata yang sederhana dulu sebelum mendetail nantinya, biar tentunya orang banyak bisa lebih mengerti juga di dalam ini. Saya coba share itu saya ya, display saya bentar. Oke, bisa lihat display saya? Oke, sudah sekarang, Pak Sudah Aryo. kelihatan Ya, ya ya tentang sudah. semiconductor ecosystem. Terima kasih. Oke, untuk menyingkat waktu langsung aja kita mulai ya. Mungkin ya kita butuh 15 menit lah untuk berbicara tentang ini, semiconductor ecosystem. Jadi seperti yang tadi saya katakan, dari Diastra ini adalah komunitas baru yang baru kita bentuk beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, singkatan dari Diaspora Semiconductor Nusantara. Nanti kita berbincang di akhir presentasi ini sedikit ya. Oke, dari bio saya tadi Pak Masruri juga sudah menjelaskan secara singkat. Background saya memang dari Microelectronics Engineering, terus 25 tahun di semiconductor industry ya. Terus seperti yang tadi saya bilang di Diastra ini kita ingin mengumpulkan beberapa ahli-ahli di semiconductor. Langsung saja ya, semiconductor ecosystem. Apa itu sebenarnya dasarnya ekosistem ini? Jadi kita lihat aja ini dari 3 kotak ini ya, dari kiri ke kanan, dimulai biasanya itu oleh IC design dulu atau dibilang fabless chip designer ini. Dia merancang suatu circuit kayak gitu ya. Terus yang nantinya circuit tersebut dibuat secara fisik di foundries atau fab atau pabrik lah. Ini untuk dijadikan chip. Setelah menjadi chip itu belum berhenti di situ saja, lanjut ke arah yang paling kanan ini OSAT atau ATP, jadi prosesnya itu ATP, Assembly Testing and Packaging. Terus OSAT itu perusahaannya yang membuat langkah ketiga itu tadi. Jadi ada 3 langkah ini, 1, 2, dan 3. Pertama merancang IC-nya itu sirkuit, terus dibuat dalam chip, terus yang terakhir di package-nya. Jadi itu dibikin semacam rumahnya itulah dari situ. Nah, terus kalau kita balik lagi ke langkah awal ini, fabless itu juga membutuhkan istilahnya company dari EDA, Electronic Design Automation, di mana saya bekerja di dalamnya, itu bisa diperkirakan bahwa ini perusahaan software, jadi perancang IC tersebut membutuhkan software untuk merancang desain. Jadi tidak bisa hanya menggambar di kertas begitu saja, membutuhkan software untuk itu. Dalam hal ini perusahaan di EDA itu membantu fabless untuk ya menyalurkan idenya di dalam sirkuit. Selain EDA bagi fabless,
itu biasanya mereka juga butuh IP design. IP itu singkatan intellectual property. Jadi ini saya usahakan beberapa singkatan saya tulis di situ, jadi biar bisa lebih jelas dan saya usahakan juga menggunakan bahasa yang kira-kira bisa dimengerti oleh banyak orang ya. IP design ini biasanya suatu rancangan ya desain juga yang sudah jadi. Jadi chip designer yang langkah awal ini bisa juga langsung membeli IP desain dari perusahaan yang lain dan menggabungkannya di dalam sirkuit dia tersebut. Ya. Terus setelah selesai dengan perancangan IC design di langkah awal, langsung dilanjutkan ke pabrik, ke foundries. Tapi di foundries sendiri, dia tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Masih ada stakeholder yang lain. Misalnya dalam hal ini adalah proses equipment. Jadi membutuhkan juga alat-alat besar untuk litografi misalnya di fab sini. Nah, nanti yang sesi kedua Pak Fatah akan menjelaskan tentang ya GaN itu tadi itu teknologi untuk digunakan di dalam pembuatan chip di foundry nanti. Ya selain misalnya proses equipment dibutuhkan juga raw material. Jadi bahan dasarnya itu dibutuhkan juga oleh fab ini untuk bisa membuat chip tersebut ya. Selesai dari foundries, masuk ke langkah ketiga itu ya packaging itu tadi. Juga di sini perusahaan packaging membutuhkan juga perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi misalnya untuk test equipment, jadi untuk dites apakah tidak ada kerusakan, defect, dan lain sebagainya di chip tersebut, dan juga untuk prober, handler, untuk dimasukkan ke dalam package. Ya. Jadi pada dasarnya ya ini yang core ekosistem dari ya value chain, global value chain dari semiconductor adalah ya seperti ini. Sekarang kita kasih contoh, misalnya di Fabless ini NVIDIA merancang suatu sirkuit tertentu. Dalam hal ini NVIDIA membutuhkan EDA, contohnya dari Cadence, untuk perancangannya dia itu. Dan IP design, misalnya dia membeli dari ARM untuk terus digabung ke dalam chipnya NVIDIA. Setelah jadi dalam bentuk software, istilahnya dalam GDS file, graphic data system, atau dalam bentuk OSIS, ada berbagai macam standar, terus dikirim ke foundries, atau ke pabrik, dalam hal ini contohnya TSMC. TSMC juga tidak bisa bekerja sendiri, ada proses equipment, misalnya untuk litografi tadi SML, misalnya dari Belanda, yang bisa memungkinkan TSMC membuat chip di silikon tersebut. Raw material contohnya dari perusahaan Shinetsu untuk menyediakan ya silikanya kayak gitu. Selesai dari pembuatan chip di TSMC di pabrik, terus hasilnya adalah wafer istilahnya kayak gitu. Dari wafer terus dilanjutkan dengan packaging, contohnya ini Amkor Technology. Perusahaan tersebut juga membutuhkan equipment atau perangkat-perangkat tertentu dari misalnya Teradyne untuk prober handle misalnya detail. Jadi ini hanya sebagai contoh ya, masih ada ratusan perusahaan lain di dalam ekosistem ini. Hasilnya nanti tentunya sudah menjadi chip, misalnya ini chip NVIDIA, itu dijual dengan harga satu bijinya bisa mencapai 20.000 dolar misalnya. Jadi ini sebagai contoh bagaimana jalannya pengembangan chip ekosistem tersebut yang core-nya itu ya.
Jadi dari perancangan IC desain pertama sampai ke packaging. Tapi tentunya untuk seluruh stakeholder tidak berhenti di situ saja. Kalau kita zoom out istilahnya dari yang tadi, kembali lagi yang ke grafik ini, kita zoom out dari core ekosistem tersebut, tentunya akan menghasilkan chip yang nanti digunakan di luar. Jadi ada stakeholder yang sangat penting, kita sebut di sini industrial customers. Jadi setelah chip itu jadi, tentunya dibeli oleh perusahaan-perusahaan elektronika. Ya misalnya ke komputer, misalnya ke e-vehicle, kayak gitu. Mereka juga membutuhkan chip, ya, atau ke bidang AI, ke bidang data center. Jadi itu juga stakeholder yang penting di semiconductor ecosystem tersebut. Selain customer yang langsung dari chip itu, stakeholder yang lain adalah contohnya government. Pemerintah ini juga ada peran yang sangat penting di dalam ekosistem karena akan memberi regulasi, ya, peraturan-peraturan yang harus dijalankan juga oleh semua perusahaan. Ya. Selain government, stakeholder yang lain, universities, research atau institusi yang tentunya mengembangkan teknologi baru dan lain sebagainya, ini juga berperan sangat penting untuk memajukan semiconductor sendiri, ya. Selain universities research, juga ada konsorsia atau konsorsium, ya. Itu misalnya untuk menentukan beberapa standar apa saja. Misalnya di elektronik itu ada IEEE, itu juga untuk menentukan beberapa standar, misalnya functional safety, kayak gitu-gitu, ya. Itu di situ didiskusikan dan ditentukan. Ada lagi yang penting, tentunya investor. Ya, kalau tidak ada investor, tentunya tidak bisa berjalan dengan mulus ini semuanya. Ya, untuk yang membiayai pengembangan ya ekosistem ini. Dan ada satu lagi asosiasi. Ya, ini di mana SDM-nya tentunya saling bergabung, mempunyai jaringan, kayak misalnya seperti yang kita adakan ini, misalnya AIPC itu juga salah satu asosiasi untuk mengumpulkan beberapa orang, para ahli. Kita juga di Diastra, kita ini juga beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu mengumpulkan juga beberapa ahli semiconductor, dan kita masih ingin berkembang karena kita masih baru, ya. Dan dalam hal ini dengan adanya jaringan ini kita bisa tentunya menghubungkan ahli-ahli tersebut, karena tidak mungkin satu orang ahli di semua bidang. Seperti yang kita lihat tadi, jalannya ekosistem semiconductor lumayan panjang dan banyak bagian-bagian yang ada andil di dalamnya. Dengan adanya asosiasi tersebut, tentunya kita juga bisa menghubungkan orang-orangnya, dan untuk mengisi dengan keahlian mereka, kita bisa mengisi tentunya setiap mata rantai dari pengembangan semiconductor ini, ya. Ya, itu asosiasi kita membentuk namanya Diastra. Ya, karena ini ya kita masih baru, kita senang sekali kalau ada teman-teman yang di bidang semiconductor yang tadi yang masuk ekosistem tersebut, kalau mau join di komunitas kita, mari silakan. Kita ada berbagai macam program yang khusus ke semiconductor. Jadi di dalamnya kita posting artikel tentang semiconductor. Kita juga akan merencanakan beberapa webinar, ya, dalam setahun
atau setiap kuartal kita bikin sekali yang mengkhususkan di bidang semikonduktor. Ya. Selain itu, tentunya kita juga merencanakan ada program mentorship misalnya. Jadi dalam hal ini bagi yang sudah senior di bidang semikonduktor bisa membagikan pengalamannya kepada adik-adik yang baru memulai misalnya, atau baru kuliah di bidang elektronik, robotik, material science, atau apa aja. Karena kalau dilihat kan semiconductor ekosistem tadi benar-benar luas ya. Jadi ada berbagai macam disiplin yang dibutuhkan di dalamnya. Ya, tujuannya Diastra itu ya singkatan dari Diaspora Semikonduktor Nusantara, ya tentunya selain untuk memperkuat ekosistem semikonduktor global dan khususnya juga ingin memajukan ekosistem semikonduktor di Indonesia sendiri karena potensinya sangat besar ya secara global itu diperkirakan sampai tahun 2030 bisa sampai 1 triliun US dollar market itunya total addressable market value, dan di Asia Tenggara sendiri itu bisa mencapai berapa 200 million kayak gitu US dollar. 200 billion US dollar dalam hal ini. Dari itu menurut perkiraan yang kita baca di beberapa konsultan kayak gitu ya. Jadi ya dari saya begitu saja tentang semiconductor ecosystem. Saya bikin semudah mungkin atau sesingkat mungkin. Moga-moga bisa dimengerti apa yang dimaksud dengan ekosistem ini. Ya. Kalau ada pertanyaan mungkin setelah sesi kedua ya. Sesi kedua jadi nanti Pak Fatah akan membicarakan tentang GAN itu. Oke, jadi saya kembalikan lagi ke Pak Masruri ya. Silakan. Terima kasih banyak ya Pak Aryoko Prakoso ya yang telah memberikan kita gambaran mengenai ekosistem semiconductor ya. Jadi di situ nanti silakan kalau ada pertanyaan kira-kira mapping posisi di Indonesia itu di mana gitu itu nanti bisa di dalam diskusi ya. Ya tadi sudah digambarkan secara umum tapi kondisi mapping di Indonesia misalnya seperti apa nanti bisa dibahas dalam sesi diskusi ya. Terima kasih banyak Pak Aryoko Prakoso dari Diastra. Eh, kita Ya, lanjutkan terima kasih sama-sama. ya, terima kasih Pak. Kita lanjutkan dengan pembicara berikutnya yaitu Dr. Ings Muhammad Fatahillah ya. Beliau adalah eh, project manager ya, project manager dari Coherence Corporation ya, a global leader in photonic solution ya. Jadi eh, pendidikan beliau menyelesaikan S1-nya di Institut Teknologi Bandung, kemudian bachelor degree physical chemistry, kemudian melanjutkan di Teknis University Dresden ya untuk master degree dalam bidang organic and molecular electronics. Kemudian beliau menyelesaikan PhD-nya di Technical University of Braunschweig, ya Doctor's Degree Electrical and Electronic Engineering, dan beliau berkarir sekarang di Coherence Corporation Göttingen, ya. Nah, kemudian expertise beliau ya core kompetensinya itu termasuk micro LEDs, mass transfer ya, power electronic, sensor, semiconductors, nano integration, optical and electrical characterization, and PCB design and manufacturing ya. Nah, nah silakan nanti Dr. Ing Muhammad Fatahillah ya akan memberikan kita pengenalan teknologi GaN ya, di mana kita biasanya menggunakan silikon. Nah, beliau ya itu ahli dalam bidang high band gap material ya, GaN,
gallium arsenide ya, dalam kategori 3 dan 4 dari bahan semiconductor. Untuk tidak memperpanjang ya, saya silakan kepada Dr. Ing Muhammad Fatahillah. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Masruri, Pak Masruri, perkenalannya. Ya, nama saya Fatah, cukup panggil Fatah aja. Baik, saya coba share screen saya ya. Mohon maaf kalau suaranya agak sedikit terganggu. Jelas ya so far ya. Ya, insya Allah. Baik, iya, ya baik. Ini tadi terima kasih pertama-tama saya sampaikan kepada teman-teman dari AIPSE dan kedua juga teman-teman dari Diastra, juga mungkin hadirin sekalian yang terhormat dari baik dari universitas maupun dari pemerintah, juga mungkin dari teman-teman yang ingin belajar edukasi terkait semiconductor. Jadi kenapa ini disebut dengan semiconductor? Karena ada kata-kata semi berarti tengah-tengah antara konduktor dan enggak gitu ya. Saya nanti akan coba jelaskan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Kosi. Terima kasih Mas Kosi. Jadi saya belajar juga tadi tentang ekosistemnya semiconductor. Sekarang sesuai dengan yang disampaikan oleh tadi Pak Mas Rudi terkait judul, sebenarnya di sini ada kata mengenalnya. Jadi saya nggak akan terlalu jelas detailkan, walaupun nanti ada sedikit detail karena perlu disampaikan biar tidak di permukaan saja. Ini mengenal tentang gallium nitride dan silikon. Tadi sempat disampaikan juga ada gallium arsenide sebenarnya ya, wide bandgap semiconductor gitu. Banyak sekali sebenarnya. Bukan saja gallium nitride dan silikon, ada juga silicon carbide. Kalau teman-teman dengar, bahkan sekarang yang terbaru ada gallium nitride on diamond. Jadi menggunakan gallium nitride di atas wafer diamond itu lebih tinggi lagi gapnya. Apa sih gap itu sendiri sebenarnya? Nanti mungkin teman-teman yang belum familiar dengan sini ini akan coba saya sampaikan sedikit. Saya butuh kira-kira kurang lebih semoga nggak membosankan setengah jam ya, karena ada sekitar 20-an slide. Baik, ini sekedar biografi. Asal saya dari Rangkas Bitung, dari Lebak, dari Banten. Sempat menempuh pendidikan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mas Ruli di ITB. Kemudian sebelumnya saya di Tenas juga mengambil teknik kimia. Kemudian di ITB ngambil fisika chemistry, sebenarnya kimia ya di sana, tapi subjurnya physical chemistry. Kemudian dari 2014 saya masuk ke Jerman, saya dapat master degree di organic and chemical electronics. Di sana saya terjun habis-habisan, dengan kata lain belajar tentang semiconductor. Dresden itu salah satu kota kalau di Jerman disebutnya Silicon Valley-nya Jerman. Jadi di sana banyak sekali industri semiconductor, termasuk Infineon, Bosch, kemudian Global Foundry dan lain-lain. Itu ada di Dresden sehingga universitas ini banyak sekali kerjasama dengan beberapa eh, perusahaan semiconductor dan di sana juga kami banyak belajar tentang industri semiconductor. Kemudian saya mendapat langsung setelah selesai master saya dapat posisi sebagai asisten researcher di TU Braunschweig. Ini sedikit beda kota dari Dresden. Di sana saya masuk ke Fakultas Teknik Elektro, ya, Electrical Engineering. Saya loncat dari kimia ke teknik elektro. Di sana langsung belajar tentang dari front end, dari desain tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Kosi, bagaimana dari desainnya dulu, EDA dan lain-lain saya belajar sehingga dapat yang namanya DXF file, OSA file dan lain-lain. Kemudian saya bikin sendiri langsung dengan teman-teman satu tim dalam lab bagaimana membuat sebuah transistor dari gallium nitride dan juga ada juga yang dari silikon. Ya, setelah lulus sekitar 5 tahun saya bekerja sebagai R&D Project Manager di Coherent Corporation di Göttingen. Göttingen itu kalau teman-teman tahu Max Planck, Max Born dan lain-lain, ini kota di mana di Göttingen banyak sekali peraih Nobel di bidang fisika terkenalnya. Baik, tidak panjang lebar. Terima kasih. Kita coba masuk ke tadi sudah dijelaskan sebenarnya sudah Mas Kausi kenapa semiconductor itu penting buat kita. Karena kalau kita lihat dari top 50 ya, top 50 economies by GDP tahun ini gitu, itu semua negara-negara yang ter, terlist di sini itu semua rata-rata mempunyai yang namanya
semiconductor teknologi perusahaan, baik dari foundry maupun dari, artinya ekosistem tadi sudah established, ya. Ini ada US dan lain-lain, dan kalau kita lihat gitu ya, nanti 2026 ke atas gitu, kita akan melihat bahwa AI itu pasti akan juga ke arah namanya nggak lepas dari semikonduktor. Jadi semikonduktor itu sebenarnya luas sekali, bukan saja masalah chip dari apa eh, mobil listrik gitu ya. Dan banyak sekali. Ini menarik kenapa kemudian kita, bahkan pemerintah sendiri sekarang sudah coba melirik ke arah sana, karena hampir semua negara-negara maju seperti Singapura dan terangkat dengan Malaysia itu rata-rata sudah punya perusahaan semikonduktor, dalam arti semikonduktor ekosistemnya sudah established. Baik, seperti yang saya sebutkan di atas tadi, em, bahwa semikonduktor apa sih, kenapa ada seminya gitu. Ini kalau kita bagi bahan sebagai di jenisnya, kita ada 3 macam: semikonduktor, dan kemudian isolatornya. Semikonduktor itu maksudnya ketika kita berbicara aliran listrik, ketika dia dialiri listrik dengan energi tertentu, dia akan bersifat konduktor. Tapi ketika dia tidak mengalirkan listrik, ya kita tahu itu isolator gitu ya. Artinya ada semacam limit tertentu yang harus dilewati oleh energi tertentu yang membuat dia kemudian konduktif. Maka limit ini yang disebut kemudian gap. Kalau dalam istilah fisikanya band gap gitu. Jadi ada jarak antara sifat insulatif dan sifat konduktif. Ya. Maka material yang punya kemudian gap ini kita sebut sebagai semikonduktor. Gitu. Oke. Jadi sekarang kalau lihat semikonduktor ada di apa saja sih? Banyak sekali. Elektronik, PCB, solar cell, LED, transistor, dan lain-lain. Bahkan ini pembagiannya kalau dari data tahun 2024, ini 31,9%, itu bahkan consumer elektronik. Jadi segala sesuatu yang ada PCB-nya, kemungkinan besar ada elektronik. Maaf, segala sesuatu yang ada mikroelektroniknya, kemungkinan besar adalah semikonduktor. Ya. Manufacturer dan lain-lain. Ya. Terus kemudian kalau berdasarkan by product type-nya dari tahun ke tahun gitu ya, kemungkinan besar itu semiconductor device masih unggul gitu ya, di bawah yang lain gitu. Maksudnya ini ada beberapa aplikasi, dan kalau kita lihat trennya itu meningkat terus gitu ya. Dan ini salah satu, kalau kita buka dalaman dari komputer itu ya, chipnya, dan itu isinya berbagai macam transistor yang sebenarnya prosesnya itu dimulai dari, bahkan dari yang namanya ingot ini. Kalau ini silikon ya, kemudian dipotong-potong gitu ya, sehingga jadi wafer yang tebalnya kemungkinan besar sekitar 650 mikron atau bahkan 1 milimeter gitu ya. Baik, semoga dapat ya. Terus kita masuk ke tema apa sih gallium nitride dan apa sih silikon. Ini kalau kita lihat gitu ya, kalau silikon mungkin udah pada mengenal tadi dari gambar sebelumnya juga. Dia bentuknya seperti ini ukuran 2 inch, ya 2 inch saja. Dan industri sekarang sudah bahkan bergerak ke arah sudah 8 inch, 12 inch, ya 12 inch gitu ya. Dan ini adalah gallium nitride, biasanya dia membutuhkan substrate lain di bawahnya atau material lain di bawahnya. Dia tidak seperti bulk kalau kita lihatnya, kalau kita bilang silicon pure gitu. Kalau dia butuh butuh sesuatu yang menopang dia. Jadi ketebalannya kurang lebih sekitar 5 mikrometer kalau yang umum di marketnya. Di bawahnya ada sapphire gitu. Kalau nggak safir, kalau nggak yang lain. Jadi silikon, ada silikon itu bisa juga berbentuk silikon carbide, ada yang kita namakan gallium nitride. Dan ini dua material yang berbeda dari sisi tadi, em, materialnya, source-nya dari apa, ya. Kemudian gallium nitride juga jauh berbeda sekali dari apa yang kita tahu bahan utama dari silikon. Silikon kan kita taunya mungkin dulu dari pasir kuasa ya. Dan di tempat saya tinggal, kampung saya itu banyak orang jual pasir kuasa yang satu truk itu paling harganya dulu ya, tahun 2007-an itu 10 juta satu truk. Ketika diproses dari wafer silikon ini, itu berlipat-lipat harganya ya. Di sini dijual mungkin ratusan euro gitu ya, kalau untuk satu satu pack gitu, bahkan nyampe ribuan. Jadi kalau dipotong-potong itu keuntungannya besar sekali. Nah,
Kenapa orang kemudian beralih pada sekarang melirik atau sudah ada produk dari gallium nitride? Bahkan teman-teman mungkin sekarang sudah melihat ada charger HP, tulisannya gallium nitride charger gitu ya, power charger. Kenapa? Karena dia menghantarkan listrik istilahnya lebih cepat dari bahan silikon. Dan yang paling penting adalah dia tahan suhu tinggi. Kenapa tahan suhu tinggi? Karena dia tadi ada yang saya sebut band gap-nya tadi lebih tinggi. Nah, kenapa band gap-nya lebih tinggi membuat tahan suhu tinggi, kita akan bahas berikutnya, ya. Nah, ini contoh-contoh saja gambar untuk dapat ilustrasi sebenarnya kedua bahan ini yang dulu bentuknya mungkin sebesar ini, sekarang sudah ukurannya lebih kecil dibandingkan tebal rambut kita. Tebal rambut kita kan sekitar 50 mikron ya. Eh, Disertasi saya dulu bahkan bisa ada gallium nitride itu bisa dibuat udah sampai nanometer gitu ya, transistor. Jadi kalau istilah industri mungkin sudah ada apa node-node yang nanometer seperti itu. Baik, kita coba bahas satu sedikit tentang silicon wafer. Jadi silicon wafer itu ada dua metodenya, kalau Klosowski dan float zone. Jadi float zone itu ini mungkin salah satu dari float zone. Jadi sederhananya pasir kuasa yang kita dapat dari laut yang putih-putih itu, gitu ya, itu dipanaskan dalam suhu tinggi sekali, itu atau sekitar nyampe 3000 derajat Celcius. Kemudian ditarik perlahan satu alat ini, dan kemudian dia akan membentuk kristalin, ya. Karena yang meleleh itu hanya silikon pada suhu ini, ya. Kemudian setelah jadi ingot yang tadi saya sebutkan di awal, itu nanti akan di grinding, gitu ya. Kemudian grinding itu dihaluskan, dibuang di atasnya ini sesuai dengan ukuran inch yang akan diambil. Kemudian setelah itu di slicing, gitu ya. Kita bicara front end design di sini ya. Jadi front end itu ada front end, ada back end proses. Kalau front end itu dari wafer sampai terjadi kemudian transistor atau device-device mikroelektronik lainnya. Kemudian di edge grinding dan selanjutnya etching. Ini prosesnya panjang sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sampai kemudian tahap cleaning ya. Ini pun nanti harus setelah jadi, tadi kalau Mas Kosi jelaskan ada wafer gitu ya, satu step aja sebenarnya stepnya multi di sana. Jadi banyak sekali prosesnya yang kemudian nanti di cleaning, nanti harus ada juga namanya OSAT dan lain-lain tadi ya, ATP dan lain-lain. Baik, ini secara kasar garis besar. Ini silikon umumnya. Nah, kalau gallium nitride ini totally different, sangat berbeda sekali. Ya, ngambil dari istilahnya silikon ngambil dari pasir, kita panasin, angkat gitu. Kalau gallium nitride dari awal mulanya dia butuh alat yang justru complicated ya, sudah sangat kompleks sekali. Jadi dari mana asalnya sebenarnya gallium nitride? Gallium nitride itu dari gallium oxide. Gallium oxide. Jadi bukan gallium saja, tapi ada oxide-nya, ditambah amonia. Ya, ini amonia. Dia kemudian sini satu reaksi singkatnya ya. Sebenarnya reaksinya banyak, minimal 3. Dia ada jadi gallium nitride dan kemudian air, ya, istilahnya. Nah, alat yang untuk bikin atau menumbuhkan kita sebutnya growth gitu ya. Itu namanya MOCVD. Ya, MOCVD itu Metallic Organic Chemical Vapor Deposition istilahnya. Maaf singkatannya. Oh, ada sebenarnya di sini di bawahnya. Nah, salah satu suppliernya yang terkenal sekarang Extron. Dia dari Jerman, dari Aachen, di daerah barat dari Jerman. Banyak customer atau supplier wafer, terutama semikonduktor menggunakan alat-alat ini. Tentu saingannya banyaknya. Baik, bagaimana dia bisa jadi wafer? Jadi MOCVD ini ilustrasinya ya. Itu gas tadi, gallium oxide tadi, istilahnya dideposisi dalam bentuk gas ke dalam wafer sapphire yang saya sebutkan tadi. Jadi dia butuh butuh penopang gitu ya. Nah, dia nanti kemudian akan dideposisi gallium-gallium partikel ini karena dia suhu dan tekanan. Jadi kita bermainnya pada suhu dan tekanan tertentu. Suhu dan tekanan yang membuat kemudian gallium dan nitride ini kemudian mengkristal di atas sapphire. Ya. Dan ini kalau di skala R&D satu kali proses ini macam-macam ya. Ini namanya apa istilahnya satelit chamber gitu ya. Jadi dia bisa ada sekitar di sini kurang lebih ada 8, 9 bahkan 12 gitu ya, tergantung ukuran dari wafer yang akan dibuat. Nah, kalau industri pasti butuh lebih dari satu alat untuk ini. Dan jadinya akhirnya seperti ini untuk contoh dari ukuran 2 inch ya.
Jadi intinya proses deposisi dari gallium dan gallium oxide dan amonia, gitu ya. Baik, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi kita tidak terlalu detail. Terus dari mana sih sebenarnya gallium nitride itu? Ada kata-kata unsur gallium. Nah, ini sekarang lagi ramai ini sebenarnya. Em, Kalau dari penghasil penghasil gallium, kita loncat ke gallium dulu. Itu majority China, ya, to be honest. Jadi Indonesia sebenarnya punya. Dari mana? Dari sisi pemrosesan bauxite. Ini lihat, kita potensi besar sekali. Lebih dari 75%. Indonesia di sini. Ya, alumnia dan lain-lain. Nah, ini dan kemudian yang tertarik dengan geopolitik saat ini, kenapa kemudian US ingin ke Greenland? Karena di sini Greenland, lihat di bagian atas Greenland, ini sangat banyak sekali gallium. Dan ini potensial ya untuk kemudian menjadi ya source material buat gallium nitride. Ya. Prosesnya banyak sekali. Jadi gallium nitride itu kita nggak nemuin dalam bentuk bongkahan tadi saya sebutkan di awal dari di material di alam. Tidak bisa kita lihat, kita bisa dapat langsung bentuk gallium oxide, tapi eh, buangan dari proses batu bara itu, karena dia selalu nempel dengan bauxite. Ya, bauxite itu nanti kemudian ketika diproses, karena dia ada proses pemisahan, pelarutan dengan banyak sekali chemicals, nanti si gallium ini akan ada dalam suatu cairan tertentu, yang cairan ini kemudian akan dipisah-pisah-pisah lagi, banyak prosesnya pemisahan dengan chemicals, ujung-ujungnya hanya akan menghasilkan gallium. Gallium ini kemudian akan direaksikan lagi, dioksidasi menjadi gallium oxide. Dan China itu sudah established sekali dengan proses ini. Ya. Ini yang disebut dengan pemosesan hulu ke hilir. Nah, ini yang kemudian di Indonesia mungkin akan digalakkan ke depan, termasuk logam tanah jarang dan lain-lain. Baik. Siapa sebenarnya penggunanya? Sudah banyak sekali. Di sini contoh raw material provider tadi sebutan salah satunya Shin-Etsu, ya. Soitec juga, Mitsubishi dan lain-lain, ya. Dan siapa sebenarnya manufakturernya untuk gallium nitride? Ada Infineon di sana, ya. Nesgen, bahkan saya dengar sekarang Global Foundry juga sudah masuk ke sana, arah sana. Kemudian ROM dan lain-lain. End usernya siapa? Tadi industrinya tadi siapa? Banyak sekali, Apple, Tesla dan lain-lain. Ya. Jadi ini sangat potensial untuk dikembangkan, terutama di Indonesia. Nah, kalau tadi saya sudah jelaskan tentang silikon. Ya, sekarang gallium nitride itu gimana sih kalau pemrosesannya gitu ya? Atau saya ambil garis besar di sini di slide ini. Tidak harus gallium nitride, tapi silikon juga. Ada dua cara dari wafer hingga jadi transistor contohnya. Bisa melalui yang namanya prosesnya top down. Itu ibarat kita bikin sebuah, ini saya ilustrasikan pinggir, carving gitu ya. Kita mencoba untuk bikin patung gitu ya dari bongkahan besar. Nah, dari wafer yang carving itu kalau kita top down istilahnya namanya etching. Etching tentunya butuh litografi yang disebutkan, alat litografi dan lain-lain dari ASML yang tadi disebutkan. Banyak sekali alat-alat yang dibutuhkan di sini. Itu untuk top down. Ada juga yang disebut bottom up. Itu kayak menyusun Lego. Ya, hadirin sekalian. Jadi kayak nyusun Lego. Jadi ada butuh alat lain. Alatnya salah satunya MOCVD tadi. Atau ada juga alat lain namanya Molecular Beam Epitaxy. Itu MBA. Nah, MBA ini dia bikin transistor dari wafer sampai kemudian tumbuh jadi chip itu sendiri. Tapi masing-masing proses adanya ini ya, apa untungannya sama kerugiannya. Kemudian industri banyak menggunakan top down karena ini lebih industrial friendly istilahnya ya dibandingkan bottom up karena dia butuh eh, orang mau bicara unit per hour dan lain-lain ya. Nah, kalau kita lihat dari top down, itu prosesnya ada namanya dari fotoresis, kemudian ini litografi, ya. Kita dari fotoresis itu sendiri kita harus ada namanya eh, tadi pembuatan masking dulu, kemudian setelah masking oke dari wafer kita pakai namanya alat litografi, kemudian ini akan
dapat namanya dalam nanometer scale atau micro scale chip-chip tertentu. Kalau dari istilah transistor atau field transistor ada namanya gate kontaknya. Dan itu ditentukan pada proses ini litografi ya, sehingga akhirnya masuk ke dalam ranah etching menggunakan chemicals. Jadi etching itu ada macam-macam juga, ada yang disebut orang sebut dry etching, wet etching gitu ya. Dry etching menggunakan gas tanpa liquid gitu ya. Kalau wet etching menggunakan liquid gitu ya. Di gallium nitride banyak ininya apa chemicalsnya. Intinya adalah top down processing gitu ya. Nah, itu tadi saya menjelaskan tentang dari wafer, apa semikonduktor, kemudian wafer, bagaimana wafer itu dibentuk ke chip, dan lain-lain. Sekarang kita go to reality gitu ya. Device-nya seperti apa sebenarnya? Gallium nitride itu seperti apa device-nya? Dibandingkan dengan silikon itu sendiri gitu ya. Saya coba tampilkan, semoga waktunya cukup, ada contoh 3 device di sini. Yang pertama, gallium nitride transistor. Ya. Kenapa sekarang beralih orang ke gallium nitride? Nah, ini agak sedikit detail, mohon maaf. Jadi aplikasinya kenapa menggunakan gallium nitride? Karena ada penggunaan contohnya di satelit, radiasi tinggi. Silikon tidak bisa untuk radiasi tinggi, kondisi ekstrim. Maka dicarilah, ada nggak material yang dia bisa bertahan pada radiasi tinggi atau dengan kata lain, electric field yang tinggi sekali. Makanya ada istilah wide band gap. Wide band gap ini adalah material yang bisa menahan atau kita sebut sini critical electric field. Ya. Kita lihat bandingkan antara silikon dan gallium nitride, itu gallium nitride paling tinggi. Yang nggak rusak atau damaging kalau disampaikan kalau ada electric field yang tinggi sekali, ya. Nggak cepat rusak material ini. Ya. Di sini ukurannya 3,3 megavolt per centimeter. Jadi dia sampai 3,3 megavolt per centimeter, dia masih bisa beroperasi, berfungsi. Nah, nanti kalau dia lewat itu, dia rusak. Nah, istilah ini disebut breakdown voltage. Nah, jadi teman-teman di industri mungkin sering menguji ya, terutama yang teman-teman yang di bagian OSAT dan lain-lain, ini breakdown field-nya dicek transistor ini. Sampai voltage berapa sih dia masih bisa beroperasi. Nah, gallium nitride ini sampai tinggi sekali. Dan kemudian juga saat electric field tinggi, medan listrik tinggi, dia kecepatan elektronnya itu sampai berapa sih? Nah, ini gallium nitride paling tinggi karena dia istilahnya saturated itu jenuh ya. Jadi saat medan tinggi, electric field tinggi, dia masih bisa beroperasi sampai 2,5 kali 10 pangkat 7 cm per second. Jadi tinggi sekali. Ya. Tapi kebalikannya, kalau seandainya electric field-nya atau medan listriknya rendah gitu ya, itu kecepatannya berapa sih? Justru silikon sebenarnya lebih unggul dalam hal ini ya. 1450 atau kita sebut dengan electron mobility di sini. Ya, di antara itu. Nah, tapi balik lagi, ini makanya ada istilahnya drawback atau tarik ulur ya, menggunakan silikon atau menggunakan gallium nitride. Ini tergantung aplikasinya gitu ya. Jadi kalau saya rangkumkan ini ada ya untung atau ruginya di sini bisa menggunakan gallium nitride kapan, menggunakan silikon kapan, menggunakan gallium arsenide juga kapan, gitu ya. Tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Dan ini sekarang akhirnya banyak industri yang menggunakan bahkan ya masih kedua-duanya. Sekarang sedikit, saya tadi menyinggung apa sih transistor, kenapa orang pakai transistor gitu. Jadi pertama kali ditemukan di Bell Labs ini tahun 1947. Kita masih berjuang saat itu untuk merdeka paripurna gitu ya dari penjajahan, tapi mereka sudah invention transistor gitu ya. Dan tahun 56 mereka dapat Nobel Prize, ketiga orang ini gitu ya. Walter Brattain dan William Shockley. Ini Shockley kita pernah sering kali dengar penemunya. Jadi transistor ini intinya minimal terdiri dari 3 kontak. Yang kita ada source, gate, drain, atau apa ya? Kalau emitter, kalau istilah yang bukan field effect transistor itu agak sedikit berbeda. Tapi intinya sama. Ada sedikit ilustrasi yang mungkin menarik ya. Kenapa transistor itu jadi otak dalam elektronik gitu. Ini mirip kayak fungsi neurotransmitter gitu ya, yang dikontrol dopamin gitu. Jadi dia bisa mengalirkan elektron
kalau ada energi cukup untuk mengalihkan elektron itu. Nah, energi ini yang saya sebut di sini di transistor itu disebut dengan electric field. Jadi gate gerbang gitu ya. Dia ngontrol electric field yang mengalir dari source gitu ya, kontak yang satu ke kontak yang lainnya. Ya, kalau electric fieldnya oke, kuat, cukup, ya, maka dia akan membuka gate-nya, elektron ngalir. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau ada ilustrasi, ketika dia ngalir, ada electric field kuat, maka elektron itu atau arus kita sebutnya itu akan ngalir dari kontak satu ke kontak lainnya. Dan ini, nah kemudian kalau dalam dunia digital, jadi 1 dan 0. Ketika dia nutup, 0. Ketika dia buka, 1. Dan kemudian seperti itu. Dan gallium nitride itu bisa beroperasi high frequency dalam buka tutup gate-nya ini. Akhirnya orang-orang memilih ke gallium nitride, terutama dalam tadi high temperatur, kemudian high electric field. Fungsinya sederhana, ininya sederhana, apa prinsipnya, gitu ya. Ini macam-macam dari transistor, ya. Nanti next time mungkin kapan-kapan bisa kita bahas lagi. Tapi kalau kita bandingkan dengan silikon, akhirnya masalah ini lagi apa? Kalau tadi unit per hour, ini unit per size gitu ya. Jadi kita bandingkan size-nya aja lebih kecil gallium nitride. Kenapa? Karena power density-nya, istilahnya power density itu ya, misalnya untuk 10 volt silikon sebenarnya butuh material segede gini, tapi 10 volt untuk yang bisa dihasilkan oleh gallium nitride hanya setengahnya misalnya. Itu analogi sederhananya. Jadi itu kenapa kemudian gallium nitride itu lebih kecil rata-rata ya, bahkan nyampe 2 kali lebih kecil dibandingkan silikon chip itu sendiri. Kalau kita sebutnya MOSFET, metal organic field effect transistor gitu ya. Nah, ini ada keuntungannya kalau bisa 5 kali bahkan berapa kali ya. Kalau dari power density itu tadi saya sebutkan ilustrasinya itu bisa nyampe 3 kali power density lebih lebih kecil dengan ukuran maksudnya dengan ukuran yang sama itu powernya kalau silikon itu 10 volt dengan ukuran yang sama GaN bisa jadi 30 volt atau 30 milliamp kayak gitu macam-macamnya. Dan paling penting kalau untuk mobil listrik itu sendiri karena dia beroperasi pada high voltage, dia butuh sesuatu yang bisa tahan suhu tinggi gitu ya dan tetap stabil. Dan ini kenapa gallium nitride pun dipakai karena dia 10 derajat 10 derajat itu besar Bapak Ibu sekalian ya, bedaannya itu lebih lebih adem gitu ya di mesin dibandingkan silikon gitu. Dan terutama pasti masalah cost lagi ya, cost reduction. Baik. Dan ini contoh yang dikeluarkan sama Infineon, ya, contoh dari DC-DC converter gitu ya. Kalau untuk silicon FET 130 kHz, gallium FET itu yang untuk ukuran ini bisa nyampe frekuensinya gede banget gitu ya, ukurannya lebih kecil. Ini salah satu keunggulan dari gallium nitride ya. Jadi ada ya trade di sana gitu ya. Oke, kita butuh gallium nitride karena penggunaannya untuk high temperature, high power, tapi kita juga nggak meninggalkan silikon karena sometimes yang maaf untuk kompor listrik aja sekarang gitu ya sudah pakai komponen seperti ini, ada semikonduktornya. Jadi saya ingin meluruskan gitu kalau semikonduktor tuh everywhere di mana-mana. Mesin listrik dari dari di ini earphone yang saya pakai semua hampir semua handphone Bapak Ibu sekalian semuanya pasti ada chipnya gitu ya. Karena ini sangat-sangat potensi sekali dikembangkan di Indonesia itu sebabnya. Ya, sekali lagi ini gallium nitride versus silicon gitu ya. Ini dari Cadence dari Mas Kosi juga di sini. Saya izin untuk ngambil referensi. Jadi dari perusahaan ini disebutkan bahwa thermal conductivity yang saya sebutkan tadi awal ya, terus breakdown voltage dan bandgap dan lain-lain itu unggul sebenarnya di gallium nitride dibandingkan silikon. Ini device yang pertama ya. Device yang kedua saya mau sedikit masukkan ke forum ini adalah mengenai quantum computer karena ini sangat potensial sekali di future masa depan bahkan mengalahkan AI gitu ya. Sekarang AI saja sudah seperti ini ketika nanti quantum computer datang gitu ya. Itu sudah
wow, lebih dahsyat lagi mungkin ya ininya. Idenya dari mana? Sebenarnya sudah dari dulu 1982 gitu ya. Ini bagaimana istilahnya eh, chip yang ada dalam komputer itu harus bisa semakin cepat dan semakin kecil ya. Jadi kalau orang untuk membuka gembok gitu ya, yang ada kodenya 4 digit gitu ya. Kalau dengan komputer manual pasti perhitungannya butuh lama sekali untuk mengkomunikasikan 4 nomor ini supaya dapat yang benar. Ya, tapi dengan quantum computer karena lebih cepat, karena lebih banyak sekali probability yang dipakai, maka kecepatan untuk menemukan jawaban yang lebih lebih tepat itu akan lebih sebentar gitu ya, lebih singkat. Ini juga riset kami dulu waktu di institut di Braunschweig, kami riset sini. Intinya idenya dari mana sih? Ada yang disebut dengan bit digital, byte kalau di digital. Kalau di sini namanya quantum byte. Kenapa quantum byte? Karena dia mengontrol satu saja elektron antara source dan drain tadi. Kalau kita lihat ilustrasi tadi di transistor, itu kalau current itu arus itu bisa lewat banyak kan sekali dibuka gate-nya itu. Nah, di sini ada yang disebut dengan single elektron transistor. Ini dikembangkan dengan kerjasama dengan Badan Metrologi di Jerman, PTB namanya. Jadi dia mencoba untuk bagaimana ada namanya nanowire material, dalam hal ini gallium arsenide dan gallium nitride, dan the gate-nya ditaruh di tengah, seperti gambar ini gitu ya. Ini gate-nya. Dia hanya ngontrol cuma satu elektron saja yang lewat. Dan satu elektron ini yang disebut dengan quantum bit. Ya. Jadi Bapak Ibu on off-nya itu dengan quantum bit. Kebayang sekali pasti energinya sangat efisien yang dipakai dan sangat teliti. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa dilihat juga mungkin kalau ada yang mau baca papernya ada di sini gitu ya. Dan sampai sekarang masih berjalan risetnya. Ya. Sampai kemudian mungkin dia mature untuk di industri market. Nah, ini di phase yang kedua gitu ya. Yang ketiga, ini yang ramai sekarang itu micro LEDs. Ya. Eh, saya bekerja di bidang ini. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sebutkan semikonduktor itu tidak hanya di chip. LED yang di lampu lampu kita itu semikonduktor. Itu dari gallium nitride ya. Itu dari gallium nitride. Jadi LED yang ya di rumah Bapak Ibu sekalian yang hemat energi itu dari gallium nitride. Gitu ya. Itu Lah, semikonduktor juga. siapa yang nembak anjir? Jadi begini, kenapa gallium nitride itu bisa mengeluarkan cahaya? Kita tadi bicara masalah band gap gitu ya. Jadi kalau dalam crystal structure gitu, band gap ini antara silikon, maaf, valence band itu jarak antara dia insulatif dan konduktif, kita sebut istilahnya itu. Ada satu titik imajiner, di mana kalau elektron turun, istilahnya ini, ya, dia bisa ketemu langsung dengan pasangannya. Jadi elektron emisi dengan pasangannya, dan kalau ketemu langsung dia bisa memancarkan cahaya. Kenapa silikon nggak bisa? Karena dia di band gap-nya ini indirect band gap yang tidak langsung kita sebutnya ya. Isi kristalnya itu butuh energi lain untuk buat dia sejajar dulu, kemudian baru gini. Salah satu material yang mungkin bisa memancarkan cahaya selain silikon adalah silikon carbide, tapi efisiensinya rendah sekali. Kalau gallium nitride efisiensinya tinggi. Jadi itu kenapa akhirnya um, dari Jepang itu ya, Amano salah satunya pemenuhnya dapat Nobel karena dia menemukan LEDs. Nah sekarang LED-nya dibuat kecil sekali Bapak Ibu, kurang dari 50 mikron. Dan ini kemudian orang-orang sekarang sedang mengembangkan salah satunya The Wall dari Samsung, LG juga Magnetnya mengeluarkan macam-macam perusahaan berlomba-lomba untuk bikin layar yang dia semakin semakin resolusinya semakin tinggi. IR, VR gitu ya, bahkan sekarang sana. Ini ini tidak langsung micro LED di sini. Ada yang disebut dengan light engine. Light engine itu dia memancarkan kayak proyektor yang kecil sekali di pinggir sini. Sekarang Google kan yang pakai Google Glass itu, ya, pun sedang ke sana gitu ya, dengan metanya gitu. Meta juga arah ke sana, band ray-nya dan lain-lain gitu ya. Apple yang kemarin produknya itu
sekarang semua berlomba-lomba, bahkan smartwatch gitu ya, dari Garmin, dari Amazfit, mereka sedang berlomba-lomba memakai micro LEDs gitu ya. Ya, mungkin itu saja. Ini slide terakhir dari saya. Semoga gambaran ini bisa mengedukasi kita semua. Dan ini mungkin pertanyaan dari kita semua. Kenapa semiconductor ecosystem di Indonesia belum berkembang? Apakah karena investasi yang sangat tinggi? Apakah SDM? Apakah kebijakan? Infrastruktur, R&D ecosystem? Ya mungkin ini kita bisa diskusikan bareng, terutama dengan teman-teman di sini semua. Baik, terima kasih dari saya. Semoga tidak membosankan. Saya serahkan lagi ke Pak Masrul. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Muhammad Fattah ya telah memberikan kita insight ya tentang semiconductor ini ya, terutama teknologi apa yang cocok dan kemudian perkembangan dari GaN itu sendiri ya. Jadi ya sudah ada aplikasi dari OLED dan di mana dipakainya gitu ya. Baiklah, di sini saya akan menyapa ini ya apa namanya peserta ya. Di sini tuh pesertanya itu bervariasi, yaitu dari Profesor Retno Gayatri dari Universitas Indonesia ya, Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Teknik Elektro. Nah, beliau juga kakak kelasnya Muhammad Fattah nih dari ITB. Ya, kemudian ada dari Pak Brin tadi ya, dari Brin ya apa namanya Pak Sarjono ya tadi sudah memberikan pertanyaannya. Ya, di sini juga ada dari USA mungkin ada Damar Lukito Wahyudi dan dari UGM ya, Ayoda Pradipta Tenggara ini lulusan Italia ya. Eh, kemudian yang lain apa namanya dari bapak-bapak ibu yang tidak bisa saya sebutkan ya. Jadi mungkin kita langsung masuk ke seksi diskusi ya. Jadi saya berikan kesempatan langsung memberikan open mic ya. Itu lebih bagus karena forum kita jadi lebih hidup ya. Kemudian kalaupun belum ada kita bisa membahas pertanyaan yang di chat. Silakan Bapak, Bapak Ibu jika ada diskusi ya pertanyaan bisa langsung open mic. Ya, Saya Pak dari siapa? Sarjono Pak. Oh iya Pak Sarjono. Ya maaf, ini Iya, nggak nyala. silakan Pak. Terima kasih. Maaf, kok jadi gini ya? Mohon maaf ya, gambarnya begini. Eh saya dari BRIN, tapi memang riset saya saat ini nggak terkait langsung dengan semikonduktor, Pak. Pada saat saya mulai kuliah S1, S2, S3, bahkan postdoc memang saya berkecimpung dalam bidang semikonduktor. Saya matikan aja ya. Terutama waktu kuliah S1 mungkin sekitar 30 tahun yang lalu ya, itu kami sudah bikin fotovoltaik ya Pak ya. Mohon maaf ini Jepang ya. Nah, saya yang heran itu 30 tahun yang lalu saya bikin fotovoltaik gitu ya di lab saya ya. Nah, pas conference gitu yang dari Poltek, dari kampung, dari mana juga ternyata mereka itu rame-rame bikin fotovoltaik juga. Jadi saya itu memikirnya memang itu sepertinya memang ada apa ya? eh Apa ya? Semacam ayo ayo kita maju bersama membuat fotovoltaik gitu loh. Kayak kayak gitu negara Jepang itu. Karena memang negara Jepang harus hidup dari usaha, harus dari ya industri ya. Salah satunya semikonduktor, termasuk fotovoltaik saat itu. Nah, dikaitkan dengan Indonesia yang saat ini tentunya sebenarnya kita punya ya, nah, apa bahan bakunya dari pasir kuarsa itu yang mestinya kita bisa apa purifikasi sampai akhirnya bisa jadi single kristal dan segalanya sampai bisa kita bikin PV. Nah, cuman ya ini tadi saya sebenarnya ingin menanyakan kira-kira siapa gitu yang bisa merangkul ya semua ini. Saya juga sempat diskusi dengan Pak Brian ya yang sekarang jadi Kemendikti Saintek itu menteri itu. Beliau juga ya itu tadi pada akhirnya memang bagaimana bisa menggerakkan terutama anak-anak muda ya yang tertarik riset katakan fotovoltaik gitu aja. Nah itu memungkinkan enggak ya kita membuat ekosistemnya ya nantinya. Karena ekosistem enggak hanya dari itu ya dari bahan baku saja, tapi nanti juga teknologi pendukungnya juga banyak gitu loh. Misalkan gampangannya untuk bikin chamber itu perlu pompa untuk penyedot. Pompa pun pompa yang turbo itu juga jangan-jangan di kita pun nggak bisa bikin. Nah, hal-hal gitu kan akhirnya sambung menyambung ya. Termasuk juga
chamber dan segalanya itu. Ya, saya yakin yang di negara maju sudah ada gitu perusahaan-perusahaan yang membuat semacam itu. Dan kita tinggal bilang, saya butuh chamber ini gitu. Dia bisa bikinkan. Nah, ini kita balikkan lagi di Indonesia. Kalau kita misalnya membuat fotovoltaik gitu ya, nggak terlalu susah. Dan itu dibikin apa di dalam negeri gitu. Kira-kira memungkinkan enggak ya? Itu pertanyaan saya tadi, Pak. Kira-kira begitu kalau dari saya. Langsung dijawab ya, mungkin dari Pak Aryoko dulu, kemudian Dr. Muhammad Ya, Fathah. boleh ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Sarjono. Benar-benar menarik sekali itu. Ya, ini itu juga pertanyaan yang sama juga yang selalu kita lontarkan di dalam ya komunitas ini Diastra itu. Jadi kita ingin mengumpulkan orang-orangnya ya. Sekarang apakah kita bisa membangun itu di Indonesia? Pertanyaannya tidak bisa dijawab ya atau tidak gitu saja. Karena seperti tadi yang saya jelaskan di presentasi, banyak stakeholder-nya juga dalam hal itu ya. Jadi juga istilahnya banyak ketergantungannya. Tapi tentunya kami dari Diastra tidak ingin menunggu itu aja, ya udah kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Jadi kami dari Diastra, kekuatan kita di mana? Ya di SDM-nya. Coba kita memetakan orang-orangnya dahulu. Kalau seandainya industri itu belum bisa terbangun, mungkin karena ada sisi yang kurang, misalnya investor belum ada, ya sudah nggak apa-apa. Kita dari segi SDM tetap harus membangun knowledge kita juga, karena nanti kalau tiba-tiba ada investor, kita sudah punya jawaban. Kalau investor tersebut menanyakan, ada nggak sih orang yang bisa membuat itu fotovoltaik, contohnya itu tadi. Ya ini kita punya insinyur-insinyurnya itu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau dari pandangan saya, memang banyak stakeholder yang bakal andil di dalamnya gitu ya Pak Sarjono. Yang bisa kita lakukan dari Diastra ini ya kita mengumpulkan orang-orangnya, terus ya kalau kita sudah punya koneksi atau dengan gabungan Diastra ini kita jadi memudahkan kita untuk membentuk jaringan dengan stakeholder-stakeholder yang lain. Yang itu dan semoga dengan jaringan tersebut kita jadi bisa membangun tujuan akhir tersebut, misalnya membuat fotovoltaik seperti Pak Sarjono tadi sampaikan. Jadi begitu dari pandangan saya atau dari Diastra ini. Mungkin ada tambahan dari Mas Fatah? Ya, saya hanya nambahin sedikit tadi. Mas Kosi sudah cukup sebenarnya kalau menurut saya. Ini saya ada cerita semasa studi saya di Dresden ya. Profesor kami itu mengembangkan fotovoltaik. Ya. Beliau dari universitas. Ini saya konteksnya beda kultur ya. Kultur regulasi atau birokrasi antara Indonesia dengan Jerman. Jadi dia profesor kami di TU Dresden saat itu, dia juga CEO di perusahaan. Ini yang kemudian yang saya tertarik melihatnya, yang belum ada di Indonesia. Dia memegang 3 perusahaan semikonduktor. Jadi menariknya, tadi yang ekosistem yang tadi dari universitas dan industri dia pegang dari satu tangan gitu istilahnya. Dia bisa membuat namanya perusahaannya Heliatex. Bapak Ibu silakan cek Heliatex. Ada juga Novalet, dia pegang sendiri. Dan perusahaan mungkin yang lain tentang apa itu kemarin dia baru meluncurkan lagi satu lagi perusahaan. Dan ini menariknya dari industri dia riset menguasai, dia bawa ke dari universitas maaf, dia punya risetnya dari studentnya, dari PhD studentnya, dia bawa langsung ke produk dari perusahaan dia. Dia jual. Sekarang sudah dipasang produknya di Singapura. Ada salah satunya. Dan ini langkah yang menurut saya juga mungkin bisa dicontoh kalau memungkinkan di Indonesia dari sisi kultur birokrasi dan lainnya. Itu aja mungkin Pak. Biasanya. Ya, menarik ya pertanyaannya ya. Jadi sinergi antara apa namanya universitas dan industri ya. Itu kan saya punya pengalaman ini ya di grup saya di dulu grup saya tentang ini ya elektromagnetik juga ya. Jadi lebih luas dibanding semiconductor. Jadi di situ sebenarnya ini bisa di copy sebenarnya ya. Di situ ada perusahaan Jepang ya
namanya Mitsubishi. Nah, dia meluncurkan namanya B-Venture ya. Jadi Capital Ventura ya. Jadi Capital Ventura dia menggait ya apa talent-talent dari universitas, siapa yang punya ide nanti dia biayai gitu. Nah, jadi ada postdoc ya di tempat saya yang ada 3 orang ya, karena tergantung bidangnya ya. Nah itu menawarkan ya idenya. Nah, pada saat itu pada tahun sekitar 2015 itu mobile phone kan lagi tren ya. Jadi solusi itu harus melibatkan mobile phone ya. Jadi kayak Internet of Things atau pokoknya yang mobile seperti itu termasuk smartphone. Nah, kemudian dia menawarkan biosensor ya, biosensor. Jadi itu kapasitasnya itu diambil dari master ya, dari master PhD ya di grup kita gitu ya, termasuk di Greek dikirim ke Erasmus. Nah, itu kemudian ditawarkan ya. Jadi melibatkan sekarang perusahaan namanya DNR Phone ya, bisa dicek di DNR Phone itu udah berapa tahun, mungkin udah 7 tahun ya sekitar saya sudah lulus gitu. Itu masih established itu. Jadi konsepnya itu Mitsubishi memberikan jaringan ya. Jadi kita itu kan startup cuma 3 orang, tapi itu marketingnya itu udah internasional karena menggunakan jaringan yang memberikan uang itu. Dan itu ada fasenya ya. Jadi fase bikin prototype ya saya bayarin. Kemudian setelah selesai di marketing, kemudian ke Australia, ke Inggris. Jadi sampai sekarang perusahaannya established ya. Dari 3 orang mungkin sekarang udah 30 orang gitu ya. Jadi DNA Phone itu mengecek kualitas dari olive oil atau apa yang tentang ini ya. Jadi itu menarik ya. Jadi itu juga bisa menjadi di Indonesia kalau ada perusahaan apa namanya perusahaan-perusahaan yang dia punya duit tapi dia nggak punya ide, itu bisa juga ditawarkan gitu. Jadi talent-talent dari universitas itu pasti ada lah, riset sekian lama masa nggak ada ide gitu kan. Nah itu sih ya mungkin yang bisa saya tambahkan mungkin. Terima kasih Pak Sarjono. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ya, Pak. Menarik sekali. ya. Kemudian ada pertanyaan lagi yang lain, silakan. Ya, mungkin sambil nunggu ya, itu ada dari pesan dari Noval ya, mungkin apakah nanti ketika chip SI sudah nggak bisa dikecilin lagi atau sekarang nggak, kalau nggak salah sudah 2 nanometer, semua chip akan pindah ke GaN. Nah itu silahkan mungkin ke Pak Fatah ya. Di mute ya. Ya, Ya. makasih. Ya, makasih Mas Noval pertanyaannya. Ini menarik ya, teknis pertanyaannya. Em, ada 2 hal pendekatan. Pertama, setelah nanometer masih ada pikometer. Ya. Jadi 10⁻⁹, 10⁻⁻12 masih ada kemungkinan, sekarang sedang dikembangkan. Jadi belum ujungnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinannya adalah dengan mengubah desain. Ya. Sekarang kalau teman-teman bisa cek di Wikipedia, itu ada namanya nanowire transistor, ada namanya feed effect transistor, yang terbaru sekarang multi-stack transistor. Jadi kan kepikiran kita di PCB, chip itu gini ya, serius ya. Next time chipnya akan dibikin gini, ke atas. Jadi kalau alasannya adalah ukuran size, masih ada ruang di sana. Desain gimana caranya? Ini Pak Mas Kosi nih yang jagonya nih. Kayaknya. Eh, yang dia kemudian ke sana. Jadi kalau untuk gallium nitride sendiri, iya betul. Ada peluang nanti kalau memang sudah mentok, ada peluang ke gallium nitride. Mungkin dari saya. Ada tambahan mungkin Pak Aryo Prakoso? Ya sebenarnya dari Mas Fatah sudah menjelaskan semuanya ya. Apakah akan pindah ke GaN ya, kita tidak bisa melihat apa di tahun depan ya, apa yang bakal terjadi. Tentunya semua tergantung dari teknologi yang terus berkembang juga. Orang zaman dahulu juga berpikir, kayaknya kita nggak akan berkembang lagi, tapi nyatanya more than more kayak gitu kan selalu ada di istilahnya, orang elektronik itu selalu bilang menggunakan istilah tersebut ya, pasti ada aja perkembangannya. Jadi kita tidak bisa langsung memastikan hari ini apa yang akan terjadi bakal pindah semuanya ke situ, itu susah ya diprediksi kayak gitu. Itu aja dari Iya. saya. Ya, saya mungkin nambahkan ya. Jadi kalau saya bidangnya optics ya, itu di teknologi optics itu, teknologi laser ya, itu ada namanya attosecond ya. Jadi
dan dulu nanosecond, kemudian femtosecond atau second. Nah, jadi sekarang kita berhasil membuat laser yang pulse duration atau second. Dan itu, nah itu dari mana? Itu dari high harmonic generation ya, kalau optical ya. Kalau X-ray beda lagi ya, karena saya nggak di situ bidangnya. Nah itu yang menarik itu di penerima lobe-nya itu namanya Hulier ya, Anne Hulier, yaitu yang menemukan itu ya, atau second itu ya risetnya. Nah itu dipakai di ASML ya. Jadi ASML itu kan tadi sebutkan ya apa nama ekosistemnya ya di perusahaan Belanda itu. Dipakai kenapa? Untuk karakteristik dari apa namanya wafer atau semiconductor yang mereka produksi gitu. Karena kalau elektron dynamic itu kan kecepatannya sangat cepat ya. Nah, itu gimana ngeprobe-nya? Ya, makanya itu perlu ngeprobe yang lebih cepat dari fenomenanya kan. Nah, itu atau second itu yang kemudian nanti menjadi kandidat untuk mempelajari dari elektrodinamik ya. Bagaimana elektron itu tadi disebutkan tadi ya berpindah dari satu material ke yang dari P ke N misalkan itu dari mana bisa taunya gitu. Kemudian bagaimana mengoptimisasinya gitu kan. Nah, itulah perlu riset-riset yang kemudian menggunakan tadi teknologi ya atau second laser dan segala macam ya. Itu sebagai tambahan aja ya. Kita langsung ke pertanyaan dari Damar Lukito Wahyudi. Ini di mana nih Damar, ada di USA atau di mana sekarang? Nah, ini bisa langsung dibuka ya Pak Muhammad Fatah dan Pak Aryo Prakoso. Di Belanda sekarang. Oh, di Belanda. Apa mau open mic aja, Damar? Enggak, ya, saya cuma mau nanya aja. Oh ya. Kalau untuk industri semikonduktor mulai berkembang, itu industri-industri hulu terkait apa aja yang diperlukannya untuk menunjang? Itu yang pertama. Yang kedua itu, apakah semua sumber daya raw material itu sudah ada di Indonesia, sehingga kita tidak perlu tergantung lagi untuk impor beberapa raw material yang dibutuhkan untuk membuat semikonduktor. Jadi kita memutus ketergantungan terhadap negara-negara lain supaya kita bisa berdikari. Yang ketiga itu kan setahu saya semikonduktor itu butuh sumber daya listrik dan air bersih yang sangat besar. Nah, itu kalau kita membangun suatu kawasan semikonduktor industri di Indonesia, kira-kira apa aja yang pemerintah harus lakukan supaya supply listrik dan air itu bisa konsisten? Karena kan sekali produksi semikonduktor itu nggak bisa di stop produksinya kan, harus continue. Ya, langsung silakan. Ya, pertanyaan yang bagus sekali, Pak Damar. Ya, terima kasih untuk itu. Ini benar-benar diskusi yang sangat berat istilahnya ya. Karena tentunya satu orang mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, yaitu tadi tujuan misalnya kita membuat komunitas Diastra contohnya atau AIPSE ini juga, kalau seandainya ada ahli-ahli di bidang tersebut, misalnya sudah punya penelitian tentang potensi raw material di Indonesia bagaimana, tentunya kita juga bisa ikut berdiskusi dalamnya. Saya sendiri, maaf, sama sekali tidak ada informasi atau data-data tentang itu karena lumayan jauh ya dari bidang saya dari IC design kayak gitu. Terus yang potensinya di Indonesia bagaimana, data-datanya apa saja, kita tentunya juga mengundang orang siapa saja ahli untuk masuk dan berdiskusi ini. Jadi kalau dari sisi saya, sayangnya saya tidak bisa memberi misalnya tanggapan apa tentang itu semua. Tapi mungkin kalau ada teman-teman di sini karena kita diskusi terbuka ya, ada juga beberapa teman dari Diastra juga yang ikut dalam webinar ini. Kalau seandainya beliau-beliau juga punya insight tentang informasi tersebut, tentunya kita terbuka untuk memberi jawaban tentang itu semua. Ya, silakan. Ya, makasih Mas Kosi. Mungkin dari saya juga nggak banyak ya. Cuma sekedar saya lebih senang untuk lihat ke lapangan langsung gitu ya. Dari zaman saya SD itu di Rangkas Bitung, di Lebak itu. Banyak pasir kuasa diangkut entah kemana, saya nggak tahu ya. Itu silikon, bahan utama silikon. Ya.
Jadi kalau bicara silikon, ya kita punya, pasti itu saya yakin. Cuma tadi balik lagi, kita butuh ya tadi ya em, pemerintah, regulasi dan pihak stakeholder yang mau merangkul itu semua gitu ya. Mulai dari saya itu aja. Makasih. Saya tambahkan dikit, Mas Fatah, Ya, silakan. Mas terkait Ijal. pasir kuarsa itu. Pasir itu masalahnya galian C, Pak. Jadi wewenangnya pemerintah daerah. Itu yang jadi masalah juga. Akhirnya pemerintah daerah maunya dijual pasir ya sudah, seperti yang dari Bangka dijual ke Singapura. Mungkin di Singapura mungkin diolah ya, saya kurang tahu ya. Tapi memang sudah ada itu kok, Pak. Saya baca sejak zaman Jokowi yang beberapa tahun terakhir sudah mulai ada purifikasi. Cuman sayangnya 99,5%. Harusnya 9 order 5 gitu loh. Jadi 99,999%. Nah, itu baru bisa nanti dibuat ke apa namanya? Ke single kristal nanti enak. Nah, itu kan perlu ya kayak smelter kayak gitu. Mungkin itu nanti yang perlu kalau mau dari bahan yang dasarnya artinya kita harus memurnikan setidaknya seingat saya setidaknya segitu. 9 order 5 itu. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Berarti Ya, terima selain kasih Pak Sarjono. selain Mas pasir Indri. kuarsa, Terima apa kasih. ada raw material lain lagi yang harus kita kuasai untuk membangun industri semikonduktor? Mas Kosi, Nah, kalau saya mungkin dulu ada silakan. kawan-kawan dari material science yang bisa menjelaskan itu. Ya, silakan langsung ini ya kalau bisa terkait dengan menjawab pertanyaan ini bisa langsung open mic ya, nggak harus izin dari moderator ya. Kecuali kalau pertanyaan lain nanti. Ya, silakan dari Diastra Boleh, mungkin. saya kalau boleh. Nama Ya, saya Deviar. silakan. Saya tinggal di München, Jerman, Bayern, sama Pak Kosi. Saya juga dari Diastra. Jadi mengenai bahan-bahannya ya, kalau jadi saya boleh klarifikasi sedikit. Di Pak Brin kita sudah ada sebenarnya baru groundbreaking 2004 itu kalau saya lihat dari internet itu namanya industri namanya dari Gold Star, dia buat wafer foundry ya buat maksud saya bukan foundry jadi wafer fabrication buat ingot dan segala macam itu, dan itu udah di-establish di Kerawang tapi operasionalnya menurut saya belum, baru masih import mesin-mesinnya. Jadi itu tujuannya memang sebenarnya adalah industri ini adalah memakai bahan-bahannya yang dari raw materialnya dari Indonesia tentu ya, dari pasir kuarsa gitu ya. Terus komentar saya memang betul bahwa sebenarnya kita harus melakukan tindakan komprehensif sekali. Kita kalau melihat ujung-ujungnya teknologi itu seperti yang tadi Pak Fatah bilang dari pico, nano, ya gate-nya, drain sama source jaraknya itu kita akan pusing, kita akan ketinggalan dan bahan-bahannya dan mesin-mesin equipment-nya sangat-sangat mahal. Tapi seperti yang Pak Brin tadi bilang ya, sebenarnya kita bisa driven-nya dari market ya. Marketnya apa? Misalkan dari photovoltaik gitu ya. Itu aplikasinya luar biasa dari Indonesia. Nah, dari driven market yang potensialnya besar dan saya yakin besar karena Indonesia banyak beberapa di daerah terpencil itu ya, itu mengalami kekurangan listrik. Jadi bisa ditanggulangi dengan PLTS ya. Jadi market yang besar itu bisa membuat menjadi kebutuhan bahwa adanya industri fotovoltaik, dan itu mudah sebenarnya. Fotovoltaik itu sebenarnya dioda gitu ya, bukan kayak tadi ya yang drain silikon harus berapa milimeter, micrometer. Itu sangat mudah sekali. Bahkan bukan hanya dari silikon, dari polikristalin atau monokristalin. Saya pernah mengunjungi industri di dekat Berlin, Frankfurt Oder, itu fotovoltaiknya itu tipenya cetakan, Pak. Dicetak kayak printer gitu ya. Itu sangat mudah sekali. Nah, tahun sekitar 2006, 2008 gitu, 2009 itu, 2010 itu industri semiconductor di Jerman itu hancur habis-habisan. Ya. Tapi yang masuk yang terutama dari proyek-proyek European Union adalah semacam PLTS. Jadi industri fotovoltaik di Jerman
itu semacam merebak. Dan juga hasilnya apa? Hasilnya terjadi transfer beberapa industrinya seperti First Solar, kemudian juga dan juga apa lagi World Solar gitu ya. Dia pindah ke Malaysia dan Singapura. Kenapa nggak ke Indonesia? Ya karena tadi pertanyaannya adalah infrastruktur termasuk air, listrik ragu perusahaan-perusahaan itu untuk masuk ke Indonesia. Jadi masuknya semua ke Malaysia gitu. Jadi sekali lagi dengan adanya menurut saya pergerakan ataukah motivasi berkembangnya semiconductor Indonesia ini, kita harus bekerja secara komprehensif dari penelitian. Tadi Pak Brin bilang ya dari mahasiswa, kita harus kumpulkan itu ya penelitian-penelitian yang kira-kira IP-nya seperti yang tadi Pak Profesor juga bilang bahwa kita harus kumpulkan itu supaya kita lihat apakah itu laku jual dan potensinya bagaimana, kemudian bagaimana investasinya. Juga bukan hanya mendidik knowledge sharing, bukan, tapi juga kita harus mengembangkan. Jangan sampai kita semua yang kebanyakan di sini, saya udah bilang berkali-kali, termasuk saya udah hampir 25 tahun gitu ya di semiconductor. Nah, itu nanti 5 tahun 10 tahun kemudian jadi anak-anak yang kita didik ini nggak ada pekerjaan di Indonesia, jadi keluar semua lagi. Jadi memang betul pertanyaan tadi yang dari teman kita dari Belanda itu, bahwa kita juga harus memikirkan bahwa industri hulu ini supaya masuk ya, entah itu mengundang industri hulu yang hadir dari luar negeri ataukah menciptakan betul-betul yang mulai dari sendiri semacam inisiatifnya dari Pak Trio ya melalui GAN. Saya rasa dengan presentasinya Pak Fatah ini kita udah punya beberapa yang expert di bidang GAN ya. Tapi jangan lupa bahwa tadi fotovoltaik, termasuk sekali lagi saya pernah mengunjungi industri yang betul-betul wafernya itu dari satu wafer ya sekitar 6 inci, 8 inci itu device-nya cuma 4 gitu ya. Itu di mana? Itu di Swiss ya, di dekat Zurich ya. Jadi itu dipakai di line di teknik tegangan tinggi di PLN, dia pakainya pakai IGBT ya ataukah Thyristor gitu ya. Nah, itu banyak dipakai di PLN ya. Jadi sebenarnya kita nggak harus memikirkan sebenarnya yang hulu ini apakah harus yang high tech gitu ya. Kita harus memikirkan apa implementasi aplikasi yang bisa diserap sama market Indonesia. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak Pak Deviar ya dari Distra ya, dan tadi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Pak Sarjono ya. Kalau Pak Sarjono di departemen apa Pak? Sekarang pusat teknologi kelistrikan Pak. Kalau sebelumnya di pusat teknologi elektronika, cuman pindah ke pusat riset di kelistrikan Pak. Oh iya, terima kasih Pak Sarjono. Boleh saya tambahkan sedikit? Iya silakan. Ya, oke, nama saya Cahyo, saya juga di Munchen seperti ya Deviar dan Pak Yoko. Menurut saya kunci penguasaan semikonduktor untuk Indonesia terutama ya itu bukan di sumber daya alam gitu. Karena kita lihat ya contohnya gampang aja Singapura dan Jepang. Mereka nggak punya sumber daya alam yang berlimpah, mereka nggak punya sumber daya gallium nitride atau segala macam. Tapi Singapura dan Jepang ini mereka benar-benar eksis sekali di rantai value chain semikonduktor. Jadi menurut saya jangan terlalu mikir kita harus menguasai pasir kuasa atau segala macam. Kuncinya untuk Indonesia supaya bisa eksis di dunia semikonduktor itu adalah penguasaan teknologi, ya kan? Jadi apa research yang bisa kita lakukan di Indonesia yang relevan ke industrinya, gitu. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah-masalah semikonduktor dunia dari Indonesia. Lalu dari situ baru bakal bisa berkembang sendiri. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, menarik sekali ya. Jadi mungkin kita ada pertanyaan ya yang ini ya. Kalau ada yang mau menambahkan mungkin ya dari Universitas Indonesia mungkin Bertno atau apa silahkan langsung ini ya Bu. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Takut nanti waktunya nggak cukup ya. Jadi
dari Pak Rianto PTE ya. Mungkin nanti bisa apa mau open mic aja Pak Rianto? Atau saya bacakan ya. Dalam teknologi kuantum komputer menggunakan qubit, seperti apa metode semikonduktor terutama konsep pada lompatan energi band gap-nya Pak Muhammad Fathahillah mungkin ya. Silakan. Ya, ini teknikal sekali ya. Sebelumnya saya makasih juga ke Pak Mas Deviar dan Mas Cahyo udah tambahin tadi. Ya. Eh, intinya begini Pak, bagaimana caranya elektron itu bisa loncat hanya satu elektron per arus yang kita kirim, intinya itu. Dan prinsipnya begini, untuk mendapatkan satu elektron itu kita harus naikkan hambatan yang besar. Ya, jadi kita kasih resistivity yang tinggi sekali. Tadi yang gambar yang mungkin eh, Bapak pernah lihat di slide saya mungkin ya, antara source dan drain, di sini gate di tengah, itu harus kasih hambatan tinggi supaya hanya elektron. Jadi gimana kita menghambat elektron, aliran elektron, cuma satu elektron yang loncat. Hambatan tinggi apa? Hambatan tinggi ini disebut dengan zero Kelvin. Ya. Jadi quantum computer kenapa sekarang yang ada saat ini itu di suhu rendah sekali, tujuannya adalah untuk hanya melewatkan satu elektron tadi. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau dari sisi apa buka tutup gate-nya sama dengan feed effect transistor yang saya jelaskan di awal. Jadi dengan satu arus, misalnya ada nanowire sini, gate-nya di sini, itu kalau di suhu sangat rendah sekali, di mana superkonduktor itu sampai bahkan melayang gitu ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat di superkonduktor itu, pada 0 Kelvin itu sampai melayang gitu ya. Bayangkan kalau itu dipakai di transistor. Saya pernah tes di TTB, transistor yang saya bikin, saya masukkan ke 4 Kelvin. Dan itu masih ada arus yang bisa lewat 4 Kelvin ya. Jadi kalau kita turun lagi, itu kemungkinan besar bisa hanya satu doang. Dan itu yang kita explore saat ini masih tentang quantum bit gitu ya. Intinya itu prinsipnya, kurang lebih. Terima kasih ya. Oleh karena itu kenapa ya kuantum komputer itu dia pakai cryo ya. Jadi bentuk barangnya juga besar ya karena ada cryo pendinginnya Ya, itu ya. betul sekali. Oke. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi ya sebelum ditutup ya. Gak ada ya. Oke, jadi mungkin Saya ada satu pertanyaan deh ke Mas Fatah, oh ya mumpung silakan. masih ada kesempatan nih. Ya tentang gallium nitride ini ya, kan sebenarnya juga apa namanya bukan teknologi yang sangat amat baru gitu, dan banyak perusahaan yang juga fokus bikin fab gallium nitride gitu. Di Belgia ada onsemi sempat segala macam. Tapi kok kelihatannya susah banget untuk mereka jadi profitable gitu. Jadi saya pengen tahu aja sebenarnya masalah utama untuk membuat gallium nitride ini profitable itu apa? Gitu. Ada insight nggak? Aplikasi. Ya, Mas Cahyo, makasih pertanyaannya. Ya, berat sebenarnya jawabannya. Ini lebih ke product manager ya, product line manager ini. Di perusahaan pastinya perlu strategi tertentu untuk masuk kemana gitu. Gallium nitride sekarang saya bilang silikon tidak bisa ditinggalkan 100% diganti dengan gallium nitride. Yaitu masih bersaing gitu di sana. Kemudian sekarang ada namanya silicon carbide yang Mas Cahyo juga pasti sudah tahu, gallium nitride on diamond tadi ya. Jadi perlu strategi tertentu untuk masuk. Nah sekarang chance-nya sebenarnya tingginya di display market. Ya. Gallium nitride untuk display market. Jadi orang-orang sekarang sedang berpikir bagaimana bisa menyaingi OLED dalam hal display gitu. Maka dibuatlah namanya mini LED, micro LED gitu ya, nanowire LED itu untuk ke arah sana sebenarnya Pak. Jadi untuk biar market strategi masuk gallium nitride ke arah yang lebih profitable gitu. Ini kita bahas pasar market mungkin di Eropa gitu ya, secara atau worldwide. Mungkin Mas Kosi bisa menambahkan, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Fatah, Mas Cahyo. Itu benar-benar pertanyaan yang sangat bagus dan pemerintah kita juga sekarang juga masih menimang-nimang saya rasa ya. Kalau seandainya mau bikin fab kira-kira ke arah GaN ini yang saya dengar istilahnya ya. Kembali lagi ke pasar itu lagi, ada nggak pasarnya di Indonesia untuk itu? Tadi
seperti yang dibilang sama Mas Deviar dalam hal ini, misalnya dalam hal PLTN misalnya, kalau butuhnya misalnya power transistor yang besar kayak gitu, ya kita sekali lagi harus menyediakan pasar itu. Kalau seandainya mau membangun GaN, apakah itu profitable bagi kita saat ini? Ya tentunya tergantung ya demand itu tadi. Kalau ada pasarnya ya tentunya bakal dibangun. Itu aja dulu. Itu aja dari saya tentang ini. Ya Mas Cahyo. Gimana Pak Cahyo? Ya, terima kasih jawabannya. Ya. Oke, terima kasih ya. Kita waktunya sudah mendekati selesai ya. Jadi mungkin kita tutup dengan closing statement ya. Mungkin kan ada harapan yang dari Diastra atau Mas Fatah ya, Pak, yang bisa disampaikan kepada audiens dan kemudian kepada Indonesia ya. Karena nanti akan diupload di YouTube ya. Jadi nggak cuman peserta saja yang bisa menyimak, tapi juga publik gitu ya. Silakan saya beri kesempatan kepada Pak Aryoko untuk memberikan closing statement-nya, Pak. Iya, terima kasih banyak ya kesempatannya untuk berdiskusi tentang semiconductor, melihat kesempatan, dan tentunya dari acara kayak gini yang kita inginkan kita bisa semakin memperkuat jaringan kita, SDM-nya di semiconductor ini. Jadi tentunya kita sangat senang apabila kawan-kawan Bapak Ibu sekalian ikut bergabung di komunitas semiconductor Diaspora Semiconductor Nusantara. Itu terbuka untuk umum siapa saja, dan semoga dengan adanya ini kita tentunya dapat ikut menyemarakkan, ikut mengembangkan rantai semiconductor global dan khususnya juga buat Indonesia. Karena dari situ kita tentunya juga bisa mengembangkan SDM kita yang nantinya bakal diperlukan untuk pengembangan teknologi semiconductor di Indonesia. Itu saja dari saya, terima kasih. Silahkan Dr. Muhammad Fatah untuk memberikan closing statement-nya. Ya, pertama-tama saya terima kasih banyak pada AIPSE dan juga Diastra. Saya member Diastra juga, by the way, juga member dari AIPSE. Terima kasih buat kesempatannya. Hari ini bisa ngasih sedikit insight sharing tentang semiconductor. Jadi tadi disampaikan sama Mas Cahyo juga, Mas Deviar, juga teman-teman yang lain bahwa penguasaan teknologi itu penting, gitu ya. Saya yakin banyak sekali diaspora Indonesia di luar negeri ataupun dalam negeri yang sebenarnya kompeten untuk membangun semiconductor. Jadi kita butuh saling bersinergi satu sama lain gitu ya. Dan teknologi semiconductor itu menarik sekali. Jadi kalau tadi ada yang menyinggung bagaimana meningkatkan minat teman-teman sekalian untuk pada semiconductor dengan cara mengetahui sebenarnya teknologi ini itu apa gitu ya. Jadi diskusi seperti ini sepertinya penting untuk mengedukasi teman-teman bahwa penyiapan SDM ke arah ini untuk menguasai teknologi atau melanjutkan sekolah ke arah semiconductor itu sangat-sangat menarik sekali. Aplikasinya banyak sekali yang sudah saya jabarkan tadi, bahkan tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kemudian ketika AI makin berkembang, KI makin berkembang, harus banyak orang dari Indonesia yang menguasai teknologi ini. Terima kasih, itu aja dari saya. Terima kasih banyak ya. Kami dari Association of Indonesian Professionals for Science, Technology and Enterprise atau AIPSE ya, mengucapkan terima kasih banyak pada audiens dan sekaligus permohonan maaf kalau apa yang kami sampaikan ada kekurangan ya. Di situ ada registrasi ya, mohon diisi ya, dan juga bisa memberikan komentar atau pendapat kepada kami ya untuk memperbaiki acara ini dan topik apa yang kemudian bisa kami sampaikan ya ke depannya gitu ya. Jadi kita memiliki ASK ya, AIPSE Sharing Knowledge ya, jadwalnya per bulan ya, insya Allah dengan berbagai topik tren teknologi dan motivasi ya untuk generasi muda Indonesia dan profesional untuk mengembangkan potensi mereka ya dalam bidang saintek ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Izin Lee. Kasih. Terima kasih. Selamat Terima kasih Pak Makasih Adi. Pak menikmati Ryoko, Hendra ya. Demikian. Terima Terima kasih kasih. Kak Makasih Fata, Mas Terima kasih Bu Rosi. Retno, Pak terima Mas kasih Ruri, Pak Arsarjono ya Terima dari kasih Diastra dan Pak semuanya Pak. ya Kak tutup ya. Deviar. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum.